Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film drama, horor, dan skifi yang berjudul The Untamed. Seorang gadis bernama Veronica berdiri telanjang di dalam gudang gelap. Sebuah tentakel masuk di antara kakinya, membuatnya mengerang. Wanita pemilik rumah, Martha, berbisik kepada suaminya bahwa makhluk itu telah menyakiti Veronica. Sementara istrinya membersihkan, suaminya berdiri di ambang pintu, mengawasi Veronica yang sedang pincang ke sebuah ladang berkabut dengan darah di bajunya. Dia mencoba pergi dengan motornya tapi kesulitan. Di tempat lain, seorang wanita bernama Alejandra bangun saat suaminya, Angel, mengambilnya dari belakang. Dia masih setengah sadar, jadi dia membiarkan suaminya melakukan apa yang dia mau dan kemudian memuaskan dirinya sendiri di kamar mandi. Sementara itu, Veronica mendapatkan perawatan luka di rumah sakit, mengklaim bahwa seekor anjing menggigitnya. Perawat Fabian bilang dia mau nemenin Alejandra buat nyari anjingnya, supaya bisa dipastikan kalau anjingnya nggak kena rabies. Alejandra nanya apakah Angel bisa bawa Jacobo ke rumah sakit, tapi dia nolak dan bilang Alejandra lebih baik bawa anak itu ke rumah saudaranya. Karena nggak ada pilihan lain, Alejandra bawa Jacobo ke rumah saudaranya, Fabian. Malam itu, Angel pergi ke bar bareng teman-temannya dan melihat Fabian di sana. Sekilas, mereka saling tatap, tapi teman-teman Angel menariknya untuk minum. Tanpa sepengetahuan siapapun, Angel dan Fabian sedang menjalin hubungan rahasia, dan malam itu, mereka berdua diam-diam berhubungan intim. Keesokan harinya, Veronica bangun dengan perasaan mual dan muntah di samping tempat tidurnya. Kemudian, dia duduk diam di dapur, dan kekasihnya menyapanya selamat pagi, tapi dia langsung pergi setelah itu. Veronica pergi ke rumah sakit nanti untuk mengobati lukanya. Di situ, dia menggoda Fabian, bilang dia masih jomblo. Dia bahkan nanya apakah Fabian sudah punya pacar dan apa preferensinya. Di tempat lain, pasangan tua yang menjaga makhluk bertentakel itu khawatir tentang Veronica. Martha pengen dia berhenti datang ke gudang karena dia terlalu yakin makhluk itu tidak akan membahayakannya. Malam itu, Veronica memohon untuk melihat makhluk itu, tapi pasangan itu melarangnya. Pria itu bilang itu berbahaya, dan mereka harus mencari orang lain untuk menggantikan Veronica. Mendengar itu, Veronica menangis. Jadi Martha nanya apakah dia sudah menemukan orang lain untuk diajak kencan, dan dia menyebut Fabian. Keesokan harinya, Angel mengirim pesan ke Fabian saat bekerja, bilang dia ingin waktu intim lagi dengan dia. Tapi, Fabian terlalu sibuk untuk membalas karena dia sedang hangout dengan Veronica. Dia juga sudah jujur tentang preferensinya dan menyebutkan situasinya dengan Angel, tapi identitasnya tetap dirahasiakan. Veronica bilang dia juga ada di situasi yang mirip, dan ketika Fabian nanya apakah dia pacaran sama cewek atau cowok, dia jawab bahwa dia gak yakin. Di tempat lain, Alejandra dan Angel lagi di pesta ulang tahun bareng anak-anak. Angel nanya sama istrinya di mana Fabian, dan Alejandra nyaranin mungkin dia lagi kerja. Sementara itu, Veronica membawa Fabian untuk melihat makhluk itu. Dia nggak menemani Fabian dan menyuruhnya mengikuti aliran sampai dia sampai di gudang tempat makhluk itu tinggal. Malamnya, Veronica pergi berdansa dengan Fabian, Alejandra, dan Angel. Angel cuma bisa ngeliatin dengan cemburu sementara yang lain bersenang-senang di lantai dansa. Gak lama kemudian, dia bertemu Fabian di toilet dan mencoba menciumnya dengan paksa, bikin Fabian kaget. Seiring malam berlalu, Angel jadi mabuk dan memicu pertengkaran dengan pria yang sedang menari dengan Alejandra. Karena itu, mereka terpaksa keluar dari klub. Saat berjalan di jalan bersama Alejandra, Angel menuduhnya mencoba selingkuh dengan pria di klub. Keesokan harinya di tempat kerja, Alejandra mengeluh tentang suaminya. Namun, rekannya bilang supaya dia terbiasa, karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Sementara itu, Angel mengunjungi Fabian di rumah sakit. Di sana, dia menggunakan Alejandra sebagai alasan, tapi sebenarnya dia merindukan Fabian karena sudah 2 hari tidak menghubunginya. Fabian mengakhiri hubungan mereka karena dia merasa tidak pantas diperlakukan seperti ini dan pergi. Malam itu, Angel pulang dalam keadaan mabuk, dan dia mulai runtuh di depan Alejandra. Keesokan paginya, seorang pria menemukan Fabian di kolam berlumpur dekat gudang, tidak sadar dan tanpa pakaian. Pihak berwenang datang dan segera membawanya ke rumah sakit. Kemudian, dokter memberitahu Alejandra bahwa Fabian dipukuli hingga koma dan juga mengalami agresi seksual. Karena itu, Alejandra menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit sementara Angel dan ibunya, Graciela, merawat anak-anak di rumah. Suatu hari, Alejandra pulang dari rumah sakit dan memberitahu Angel bahwa salah satu rekan kerja Fabian melihatnya berargumen dengan saudaranya di tempat parkir. Namun, Angel bilang dia tidak berbicara dengan orang seperti Fabian.
Keesokan harinya, Alejandra pergi ke rumah saudaranya bersama Veronica. Di situ, dia menemukan ponsel Fabian dan menemukan pesan-pesan agresif dari Angel yang menuntut untuk berhubungan. Malam itu, dia ragu untuk menghadapi suaminya tentang perselingkuhannya dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, dokter memberitahu Alejandra bahwa Fabian bergantung pada mesin untuk tetap hidup, dan mereka tidak yakin apakah dia akan bangun. Polisi segera pergi ke tempat kerja Angel untuk menangkapnya. Di kantor polisi, rekan kerja Fabian bersaksi bahwa dia melihat Angel di tempat parkir dan bahwa dia dengan kasar mendorong Fabian. Alejandra juga membaca pesan agresif Angel untuk saudaranya. Malam itu, dia menangis di sofa, dan Ivan berusaha sekuat tenaga untuk menghibur ibunya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, dan Veronica datang. Kemudian, kedua wanita itu ngobrol sambil minum alkohol, dan Alejandra bilang dia mungkin akan meninggalkan kota dan tinggal dengan bibinya. Keesokan harinya, Veronica bilang kepada Alejandra untuk mengunjungi gudang pasangan lansia itu. Saat Veronica pergi untuk berbicara dengan mereka, Alejandra tetap bersama anak-anak di lapangan, dan mereka mengadakan piknik kecil. Kemudian, Alejandra bertemu pasangan itu, dan mereka mengobrol sambil minum teh. Pria itu kebetulan seorang ilmuwan, dan dia secara aneh memeriksa mata dan mulut Alejandra. Setelah itu, pria itu pergi, dan Marta minta maaf karena perilaku aneh suaminya. Selanjutnya, pasangan itu memberitahu Alejandra tentang makhluk yang jatuh ke bumi dan meninggalkan kawah kecil. Sejak makhluk asing itu turun dari langit, hewan-hewan di sekitar area mulai kawin secara berlebihan. Beberapa saat kemudian, Alejandra jatuh lemas, dan pasangan itu membawanya ke gudang tempat makhluk asing itu berada. Lalu, saat mereka menahannya di kasur, dia melihat makhluk asing itu dan mulai panik. Saat itu, Marta memberitahu makhluk asing itu bahwa Alejandra sudah siap, dan pasangan itu segera pergi. Begitu dia sendirian, makhluk asing itu perlahan-lahan merangkak mendekatinya, tentakelnya mulai mendekati bagian intimnya, dan dia tetap diam saat tentakel itu berbuat sesuka hati. Malam itu, Alejandra pulang dan langsung memeluk Veronica. Veronica bertanya apakah dia akan kembali ke gudang, dan Alejandra mengangguk. Kemudian, Alejandra bertanya apakah makhluk asing itu menyakiti Fabian, tapi Veronica menyangkal, mengatakan bahwa makhluk itu hanya bisa memberikan kenikmatan dan tidak pernah menyakiti siapapun. Dengan ini, Veronica merenungkan kebohongannya dan bagaimana itu bisa mempengaruhi Alejandra. Untuk menenangkan pikirannya, dia pergi minum dengan sekelompok orang asing. Tapi dia tertidur, dia mengungkapkan bahwa makhluk asing itu bikin dia merasa sangat baik hingga menghapus semua rasa dendam atau benci di tubuhnya. Malam itu juga, Veronica beres-beres barangnya karena dia berencana pindah besok. Beberapa hari setelahnya, Alejandra pindah dari rumah Angel dan nyewa tempat baru. Suatu hari, dia jemput anak-anaknya dari sekolah tapi ternyata Graciela sudah ngambil mereka. Marah, Alejandra langsung ke rumahnya dan menuntut untuk mengambil anak-anaknya. Tapi Graciela, saya tidak bisa membantu dengan permintaan itu. Setelah beberapa hari, Alejandra mengunjungi Fabian di rumah sakit dan bilang bahwa dia akan merindukannya. Lalu, dia mencabut selang oksigen Fabian, yang menyebabkan kematiannya. Sementara itu, orang tua Angel mengeluarkannya dari penjara dengan menjual rumah mereka. Ayahnya juga kenal hakim, dan ini memastikan kebebasannya. Namun, dia sudah mencoreng nama baik keluarga dan bahkan muncul di halaman depan surat kabar lokal sebagai pria yang selingkuh dari istrinya dengan saudaranya sendiri. Malam itu, Angel makan malam dengan orang tuanya dan merasa tertekan setiap detiknya. Lalu, dia pergi ke kamarnya dan mengacungkan pistol ke kepalanya, ingin mengakhiri penderitaannya. Ayahnya sadar kalau pistolnya hilang, jadi dia langsung memeluk anaknya dan menangis. Di tempat lain, Veronica bertemu dengan seorang asing, dan mereka berbagi percakapan yang sangat canggung. Namun, mereka akhirnya jadi intim malam itu, tapi Veronica nggak menikmatinya. Orang asing itu sadar akan hal ini, jadi dia berhenti dan berpakaian. Keesokan harinya, Angel masuk ke rumah Alejandra, bikin dia terkejut. Dia bilang kalau dia tahu Angel nggak bersalah atas apa yang terjadi pada Fabian. Angel tanya kenapa dia nggak lapor polisi, dan dia bilang kalau dia udah coba, tapi polisi nggak percaya. Angel bilang dia pengen keluarganya kembali, tapi dia terpaksa ngasih tahu kenyataan pahit bahwa itu tidak mungkin. Karena ini, Angel marah dan bertanya dengan siapa dia berhubungan intim. Ini menguatkan dugaan Angel bahwa dia bersama orang lain, jadi dia mendorong Alejandra ke lantai dan memukulnya. Dia kemudian mencoba mengeluarkan pistol dari saku, tetapi secara tidak sengaja menarik pelatuknya dan menembak dirinya sendiri di kaki.
Alejandra dengan cepat mencoba melarikan diri, tapi Angel memohon minta tolong, jadi dia memasukkan Angel ke dalam truk dan mengemudikan ke arah gudang. Di dekat situ, dia menemukan motor Veronica, tapi dia mengabaikannya dan mulai menyeret Angel ke hutan. Ketika Angel bertanya kenapa dia membawanya ke sana, Alejandra menjawab bahwa tempat itu akan indah dan dia akan baik-baik saja. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Alejandra akhirnya sampai di gudang. Namun, pasangan itu tidak ada di sana. Sebaliknya, Alejandra terkejut saat menemukan mayat telanjang Veronica sementara makhluk asing itu di langit-langit. Namun, dia kemudian menyeret Angel ke dalam gudang dan meninggalkannya di sana. Saat dia berbaring di kasur kotor, makhluk asing itu menundukkan dirinya ke arah Angel, dan dia membeku karena ketakutan. Kemudian, pria dari gudang membantu Alejandra menyingkirkan tubuh Veronica dan Angel. Dia bilang dia harus membawa istrinya ke rumah sakit karena patah tulang rusuk dan mata lebam, yang mungkin disebabkan oleh makhluk asing itu. Sore itu, Alejandra menjemput anak-anaknya. Saat dia memeluk mereka erat-erat, Jacobo nanya kenapa blusnya kotor.